Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Betapa baiknya Tuhan, kita boleh menikmati hari ini dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 4 September 2020. Karena itu marilah kita siapkan hati kita. Kita datang menghampiri hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, atas perkenan-Mu lah hari yang Engkau anugerahkan ini kami nikmati sampai saat ini. 4 September 2020. Dalam Renungan Harian Toraya, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukanlah kami dalam menghayati kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kitab Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh Mesir, tanah Mesir, selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, dari perenungan kita ini kita diajak untuk merenungkan, apakah Anda seperti Firaun?
Itu tema kita. Nah, banyak orang tetap bertahan dalam pendiriannya sekalipun nasihat demi nasihat sudah ditujukan kepada dirinya. Entah karena pertimbangan apa, sehingga tidak sedikit orang yang rela bertahan dalam kekerasan hatinya daripada menerima nasihat orang lain. Maka rapena. Tulah berikut yang datang melingkupi tanah Mesir adalah tulah ke-9, yaitu kegelapan meliputi tanah Israel, tanah Mesir selama 3 hari. Pada awalnya Firaun sudah menyerahkan dan ia menyerah kepada tindakan Tuhan dengan memanggil Musa untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia merasa keberatan jika korban sembelihan dan korban bakaran diambil daripadanya. Akibatnya respon Firaun terhadap tulah tersebut masih tetap mengeraskan hatinya. Bahkan justru marah terhadap Musa sehingga tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, walaupun sudah terlihat bagaimana kuasa Tuhan, bahwa ketika kegelapan datang melanda Mesir, wilayah kediaman orang Israel justru tetap terang. Nah, saudara-saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, terutama sikap daripada Firaun, apa yang muncul dalam benak kita? Marah? Mungkin? Atau kita setuju dengan sikap Firaun yang berani melawan Allah melalui Musa? Ataukah pribadi kita justru mewakili Firaun yang dalam kehidupan kita sering tidak mengabaikan nasihat atau masukan dari orang lain? Kita kadang-kadang demikian ya, dalam menghadapi kehidupan ini kita sepertinya ya hanya setengah-setengah saja berserah. Namun di sisi lain kita selalu berdoa agar Tuhan menjawab dan memenuhi segala permintaan kita. Ini kan tidak logis juga ya. Kita menuntut sementara ya kita tidak mau melakukan apa yang dituntut Tuhan. Sikap seperti ini tergambar dalam diri Firaun yang berserah saat badai datang, namun tetap berkeras hati saat Musa meminta sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu ini menjadi sebuah perenungan bagi kita ya. Ketika kita bergumul, waduh betul-betul kita berserah, pasrah kepada Tuhan. Tapi di lain sisi, kalau kita tetap sehat dan kuat, ya baik, tak awang-awang di ingaran tupuang, kita lupa. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon akan kuasa Tuhan. Jangan seperti Firaun, tetapi marilah kita mengubah hati dan bercermin pada kebenaran, lalu mengakui dosa dan bertobat. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur atas firman-Mu ini, yang sungguh menegur kami dan menopang kami, bahwa betapa seringnya kami lalai dan betapa seringnya kami menutup telinga kami kepada nasihat orang lain. Kami terus berkeras hati. Karena itu, ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menopang dan memampukan kami untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.